Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk bisa ada kembali lagi setelah sekian lama ya kita tidak ketemu ya. Akhirnya kita ketemu juga. Kita bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan. Karena banyak orang yang tidak bisa melewati situasi pandemi yang baru saja kita lewati, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ada saat sampai hari ini, maka pantas, maka sepatutnya lah kita bersyukur, amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu hal yang luar biasa. Hati saya begitu excited. Dan sebentar kita dengarkan firman Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu jangan berikan waktu sedetik pun untuk Anda lengah. Karena pada saat engkau memusatkan, memfokuskan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh kepala perwira dari Kapernaum. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu sembuh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya percaya bukan hanya saja satu patah kata. Tetapi pengertian kita akan dibukakan oleh Tuhan dalam kesempatan ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin kita lihat di dalam Alkitab kita. Dalam Matius pasalnya yang ke-13. Ayat yang 11 dan 12. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin bisa dibantu di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita baca dengan suara yang keras, ayat yang ke-13 ini dulu. Ayat yang 11 ini. 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Sampai sini dulu Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita bicara tentang rahasia, katakan rahasia. Rahasia itu semua orang tahu nggak Bapak Ibu? Apalagi berkaitan dengan rahasia negara umpamanya. Contohnya saya punya teman, dia seorang intelijen, Bapak Ibu Saudaraku, perwira. Dia tahu banyak rahasia negara ini. Dan apa yang diketahui oleh intelijen ini, tidak semua orang tahu, bahkan semua menteri pun tidak tahu. Hanya orang-orang tertentu yang berkaitan dengan apa yang diketahui tentang rahasia itu. Jadi kalau hari ini, pagi ini, Alkitab yang merupakan kebenaran Allah, firman Allah, ini adalah perkataan daripada Yesus, sang pencipta alam semesta ini. Dia berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Artinya Bapak Ibu bukan orang sembarangan pagi hari ini. Kita adalah orang penting. Kita menjadi pribadi very, very important person. Kita menjadi orang-orang yang sekelas VVIP yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap semua kita di ruangan ini diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Pertanyaannya, apa rahasianya? Rahasianya apa? Apa rahasia kerajaan surga yang tersembunyi bagi orang lain? Dan Tuhan katakan, kepadamu diberi karunia mengetahui rahasia itu. Mari kita lihat ayat 12. Semoga kita bisa makin memahami. Yuk kita baca, pelan-pelan bacanya karena ini rahasia. Kata-kata ini tidak gampang dipahami, mudah dimengerti, mudah kita tahu. Tetapi ada sesuatu di balik kata-kata ini. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini kita mengerti, tetapi ini membingungkan. Betul nggak? Yuk, yang menurut Bapak Ibu ini nggak wajar. Yang menurut Bapak Ibu ini nggak wajar ini. Boleh angkat tangan? Oh, berarti semuanya ngerti. Berarti kita nggak usah lanjutkan khotbah ini. Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang wajar adalah begini. Karena siapa yang mempunyai, kalau aku punya umpamanya di sini 5 buah jeruk, ya. Saya punya 5 buah jeruk. Brother ini, dia nggak punya. Sesuai dengan itu kan? Mestinya apa? Saya harus berbagi kepada dia. Tetapi apakah di sini sama pernyataannya? Enggak. Karena siapa yang mempunyai, saya punya, justru saya akan ditambahkan sampai saya berkelimpahan. Brother kita ini nggak punya. Justru apa yang ada pada dia, bajunya, semua gitarnya diambil daripada dia. Ini tidak fair. Ini tidak adil. Ini tidak masuk akal. Bapak Ibu suka baca Alkitab, tapi begitu saja lewat. Bapak Ibu paham nggak ayat tadi? Disinilah rahasia itu. Saya ingin ini tetap dimunculkan. Rahasia daripada kerajaan surga. Ini bukan rahasia dunia. Ini rahasia dari kerajaan surga. Makanya saya bilang tadi, bahwa hari ini Tuhan ingin singkapkan sebuah rahasia yang akan mengubah seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu tadi saya awali, jangan biarkan 1 detik dari pikiranmu untuk dialihkan oleh iblis sehingga kau tidak mendapatkan rahasianya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Yesus sendiri yang berkata, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya, diambil daripadanya. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kasih, ini tidak ada unsur kasih di sini. Kalau kita bicara secara normal dunia. Tetapi ini bukan rahasia dunia. Ini rahasia kerajaan surga. Oleh karena itu, saya berdoa kiranya Bapak Ibu dibukakan hatinya, pikirannya untuk dapat memahami ini. Saudaraku, hari ini saya berdoa sebelum saya sampai ke tempat ini. Dari beberapa hari sebelumnya saya berdoa buat Bapak Ibu. Saya berkata sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, biar Tuhan menjamah hati mereka, memberikan kepada mereka kemudahan, kemampuan oleh Roh-Mu yang kudus untuk dapat memahami apa yang Tuhan mau sampaikan. Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan ibadah biasa, ini akan menjadi ibadah spesial yang akan mengubah seluruh kehidupanmu. Mulai dari detik ini sampai ke depan, izinkan Tuhan menyatakan dirinya, rahasianya kepada engkau. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rahasia yang tersimpan sekitar ribuan tahun. Bahkan pada waktu Yesus mengucapkan kalimat ini 2000 tahun yang lampau, hari ini akan dibukakan bagi setiap kita. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengambil atau melihat hal ini, maka konteks daripada ayat ini berbicara tentang perumpamaan penabur. Yang dimana berbicara penabur itu berbicara tentang firman yang disampaikan. Bapak Ibu Saudaraku, ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Dan ada yang jatuh di tanah yang baik yang menghasilkan 30. Ada yang jatuh di tanah yang baik menghasilkan 60. Ada yang jatuh di tanah yang baik menghasilkan 100 kali lipat. Jadi sebenarnya ada 6 jenis tanah Bapak Ibu Saudaraku. Bukan 4 jenis. Tetapi terbagi 2. Yang tidak menghasilkan dan yang menghasilkan. Dan yang menghasilkan juga terbagi 3. Dan Tuhan ingin kita bukan di 30. Tuhan ingin kita bukan di 60.
Tetapi Tuhan selalu memiliki standar tertinggi, sempurna. Maka ketika Ishak menabur di tanah yang kering di Gerar, kalau kita baca kitab Kejadian, pada masa kekeringan, pada masa kelaparan, maka menaburlah Ishak di tanah yang kering itu. Dan dia mendapatkan hasil berapa? 100 kali lipat. Itu bukan numerik letterlock. Itu adalah sebuah gambaran kesempurnaan. Dan Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Katakan sempurna. Tamim, katakan tamim. Tamim itu bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudaraku. Sempurna, perfect. Lebih daripada sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika kita kaitkan apa yang ada di sini dengan ucapan syukur. Siapa yang tidak punya ucapan syukur, apapun yang ada padanya akan diambil. Jika kita kaitkan hal ini dengan iman, maka apapun yang kita miliki, bukan berbicara masalah besar, bukan berbicara masalah kuantiti. Bapak Ibu tahu bahwa ketika Yesus berbicara tentang iman, aku berkata kepadamu, barang siapa yang punya iman sebesar biji sesawi saja, dia akan berkata, katakan berkata. Ini bicara tentang ucapan. Bapak Ibu, saya ini berasal dari Samosir, negeri kepingan surga yang jatuh ke bumi. Saking indahnya. Di sono itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bayangkan Samosir itu adalah pulau dengan gunung, di mana ada lembah, ada bukit seperti itu. Waktu saya kecil, saya suka dengan teman-teman kami hiking sedikit lah. Naik ke situ, lalu mulai kami teriak antara gunung dan lembah. Kami teriak, "Hoi!" Maka sebentar lagi, tunggu beberapa detik. Maka kami akan mendengar, "Hoi! Hoi! Hoi!" Lalu kami lari ketakutan. Karena apa? Kami bilang itu suara hantu. Apa itu yang bro main keyboard? Gema, iya. Gema. Penutur Amsal berkata Bapak Ibu begini, hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan menikmati kehidupan. Menggemakan. Artinya apa? Membicarakan, berbicara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya ingin kita lihat dulu yuk, nanti kita akan kembali ke sini. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Yuk. Bro yang main keyboard ya. Bacakan dengan suara keras bro. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, katakan dalam mulutku, dan di dalam hatiku. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kenapa disebut di dalam mulut, di dalam hati? Untuk apa? Supaya kita perkatakan. Supaya kita perkatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, rahasianya ini, saya sengaja pelan-pelan membawa Bapak Ibu supaya ini benar-benar Bapak Ibu bisa dapat. 3.400 tahun yang lampau, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tepatnya mereka ketika ada di bawah kaki Gunung Hor. Mereka mulai rasa kesal. Rasanya perjalanan ini begitu melelahkan seperti lagunya Ebit GAD, Bapak Ibu Saudaraku. Rasanya perjalanan ini sebenarnya seperti perjalanan sia-sia, hanya membuang waktu saja. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka mulai ngomel, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa dan juga kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka apa yang terjadi? Alkitab menulis dengan jelas bahwa Tuhan memerintahkan ular-ular tedung itu mulai memagut mereka. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika mereka berjalan keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, puluhan tahun mereka berjalan, bukan berarti tidak ada ular tedung, bukan berarti tidak ada binatang berbisa di sana. Tetapi inilah yang perlu kita pahami. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, sesungguhnya dalam hidup kita ada namanya pagar, ada namanya perlindungan, covering. Kalau istilahnya orang Israel sekarang itu adalah sling of David. Ada namanya kubah yang menutupi mereka. Ketika ada roket yang ditembakkan, itu akan melindungi mereka. Kurang lebihlah itu gambaran ini ya. Ketika mereka ada di padang gurun, anugerah Tuhan memagari bangsa ini sehingga tidak ada binatang buas yang bisa menggigit mereka. Tetapi ketika mereka mulai dengan kata-kata mereka, mulai dengan mulut mereka, mulai ngoceh, mulai mereka tidak puas kepada Tuhan, maka pagar perlindungan itu hancur sehingga binatang-binatang itu masuk menghantam mereka. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika engkau mulai bersyukur, apa yang kau percayai terhadap Tuhan, mulai kau ucapkan, itu akan terjadi. Tadi namanya Tuhanku, itu dia adalah benteng kita. Ketika kita berkata bahwa Tuhan itu adalah bentengku, maka apa yang kita katakan, itu terjadi. Kau tidak perlu melihat, tetapi yang perlu adalah kau ketahui. Ya, ada benteng yang membentengi hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka kita baca lagi yuk satu ayat lagi di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Ya, kita baca 1, 2, 3 ya. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kau percayai, apa yang kau yakini, perkatakanlah itu dalam kehidupanmu. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu tadi dengar doa saya mengantar kita masuk ke dalam firman Tuhan, doa saya penuh dengan ucapan syukur. Saya hanya bersyukur. Bedakan ketika kita berdoa begini. Bapak Ibu dengar. Bapak, aku bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya akan sembuh dari penyakit ini. Saya akan lepas dari semua persoalan ini. Karena Tuhan sudah menolong saya. Aku percaya pertolonganmu tidak dibatasi oleh waktu, situasi, dan keadaan saya. Aku bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Aku bersyukur untuk kekuatan. Aku bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu bedakan dengan doa, Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Sembuhkanlah saya Bapak. Saya sakit parah Bapak. Bedakan di mana ini. Apa yang kita ucapkan, itu yang akan terjadi. Karena rahasianya, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan kelimpahan. Dan siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, diambil daripadanya. Siapa yang mau diberikan kelimpahan, kau harus punya. Modalnya, kau harus punya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita lihat lagi satu ayat, supaya kita membangun dulu namanya belief system. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita baca yuk 1, 2, 3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena
menurut Zig Ziglar, salah satu hamba Tuhan penulis, apa yang kita pikirkan, apa yang masuk dalam diri kita, itu akan sangat menentukan apa yang keluar dari diri kita. Kalau yang masuk dalam dirimu adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Sedap didengar contohnya apa? Kamu akan dapat kejutan berkat minggu ini. Itu sesuatu yang sedap didengar. Kata-kata yang memberikan kekuatan. Salah satu contoh kata-kata yang sedap didengar. Pak, Bu, apa yang lama bertahun-tahun kau doakan, kalian doakan, Tuhan akan segera jawab dalam waktu dekat ini. Itu adalah hal-hal yang sedap didengar. Dan dengar baik, Alkitab katakan, rancangan, mungkin Bapak sedang merancang sesuatu saat ini. Tapi saya mau katakan, lebih daripada yang Bapak rancangkan, Tuhan sudah merancang sesuatu yang hebat. Seperti yang dia katakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini masukkan ke dalam hati kita dan perkatakan. Perkatakan. Karena apa? Ketika kita perkatakan, kau berkata satu kali, kau tidak dapat kembali satu kali. Gema. Katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Dan siapa yang gemar, suka memperkatakannya, menggaungkannya, akan menikmati buahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Ada satu kisah nyata, ini true story di Amerika. Ini adalah salah satu klub softball. Ya. Di mana kalau Amerika itu kan banyak yang bukan cuma di Amerika. Di sini aja banyak pasti ada yang namanya sama. Di sini, di jemaat sini ada yang punya nama sama nggak? Hah? Ada ya? Ya, kecuali Pak Paulus data. Nggak boleh bikin nama ya, sama, nggak boleh. Supaya tidak ini. Tetapi ternyata di dalam klub ini ada 3 nama yang sama. Nah, ternyata para atlet ini biasa melakukan medical check up secara rutin. Nah, salah satu daripada yang atlet ini, dia dapat surat hasil medical check up dan ternyata jantungnya bermasalah, dikatakan di situ. Dan kalau dia tidak memaintain dengan benar, dia hanya bisa bertahan 3 bulan. Lah, ketika dia dengar ini, dia kaget, dia shock, dia down banget. Dia mulai cerita kepada temannya, dia cerita kepada maminya, dia cerita kepada bapaknya, dia cerita kepada iinya, tantenya, omnya. Dia berkata, Om, tante, ii, papi, mami, adekku, kakakku. Tahu nggak, saya ini didiagnosa sakit jantung parah, hanya bertahan 3 bulan. Dia mulai cerita itu semua kepada orang. Dan dia berkata bahwa pertandingan terakhir saya nanti bulan berikutnya, 3 bulan ya, 3 bulan ke depan. Barangkali itulah pertandingan saya terakhir. Saya akan mati. Wah, dia menyatakan itu dengan yakin, dengan begitu kesungguhan. Dan ternyata ketika dia bertanding, ketika dia pukul itu, ini ternyata home run. Dia lari, Bapak Ibu Saudaraku. Dia lari. Pada saat dia lari itu, dia rasa napasnya tersengal. Dan putus, mati di lapangan. Tetapi setelah diperiksa, konyolnya, hasil labnya itu adalah punya temannya. Yang memang dia sakit jantung. Dan temannya ini begitu dia rasa udah ini, dia bisa mengatur ritme. Sehingga dia bisa memaintain itu jantungnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi bagi kita. Satu contoh lagi, ini juga kisah nyata. Ini dalam sebuah perusahaan ya, food storage ya. Penyimpanan makanan-makanan olahan yang beku. Ceritanya dia ini seperti jemaat Gunung Sahari yang punya kredibilitas dan juga kinerja yang bagus. Dia ini kalau ke kantor, ke tempat kerjaan, paling duluan sampai. Kalau pulang, dia belakangan. Kayak di sinilah ya. Jemaat di sini kalau di kantor kan begitu, paling rajin.
Karena apa? Warga kerajaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam cerita ini, kisah ini, ternyata ketika teman-temannya udah pulang semua, dia masuk ke dalam sebuah room storage. Dan ketika dia masuk ke dalam, ceklek, terkunci dari luar. Dia panik dan kemudian dia mulai lihat apa yang bisa dia ini untuk membongkar. Enggak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Di situ hanya ada satu pulpen dan juga ada kertas yang sudah ini di dalam sebuah laci di situ. Dan mulai dia ketakutan, dia duduk merenung, menghitung, dia pikir waktu saya paling beberapa menit lagi. Beberapa jam. Dia mulai menulis, aduh saya terkunci di sini, mati aku, kata dia. Lalu kemudian beberapa saat lagi dia tulis, aduh saya rasanya udah kedinginan di tempat ini. Saya mulai merindukan, dia katakan, aku rindu kepada anakku, aku rindu kepada istriku, aku rindu kepada orang tuaku. Entah bagaimana keadaan mereka. Dia mikirkan keadaan mereka padahal dia yang harusnya dipikirkan. Lalu kemudian dia berkata, rasanya saya udah mulai sesak nafas dan mati rasa mulai dari ujung kaki saya. Tangan saya rasanya udah susah digerakkan. Lalu kemudian terakhir dia tulis, rasanya saya sudah mau mati. Keesokan harinya Bapak Ibu Saudaraku, temannya datang dan membuka ruangan itu. Dia ditemukan sudah kaku seperti ikan-ikan yang sudah kaku juga ada di situ. Tetapi konyolnya, ruangan itu sebenarnya dalam kondisi mati. Listrik ke situ mati, ya, suplai energi listrik ke situ mati karena memang sedang rusak. Sedang rusak. Bapak Ibu Saudaraku, orang Eskimo, Bapak Ibu tahu orang Eskimo Alaska, mereka itu hidup lebih dari es. Kulkas kita itu paling berapa Bapak Ibu Saudaraku? Paling minus berapa? Di sana lebih dingin dari kulkas kita. Semua jadi es Bapak Ibu. Itu kan ruangan ini kalau di sini. Tetapi mereka bisa hidup Bapak Ibu. Mereka bisa bangun iglo. Mulai dari sini. Karena siapa yang suka menggemakannya akan menikmati hasilnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka di sini kita perlu hati-hati dengan apa yang kau pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kau dengar, Bapak Ibu Saudaraku. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Daripada kita ngoceh, daripada kita mengumpat, daripada kita memaki, maka lebih baik kita memberkati. Karena Tuhan katakan, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka saya ingin kita melihat salah satu contoh di dalam kitab Injil, ya. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11, ya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 11, yuk kita baca ini, kita tahu persis kisah ini. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi rahasianya adalah karena barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi kelimpahan. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, diambil daripadanya. Mari kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ini ceritanya, baik Yohanes, Matius, Markus, Lukas juga mencatat kisah ini. Ceritanya sepanjang hari, dari pagi sampai sore malam hari, orang-orang mengikut Yesus dengan antusias. Mereka disembuhkan, mereka dihiburkan, mereka dikuatkan, ada yang dilepaskan. Lalu ceritanya murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, Guru, suruhlah mereka ini pulang. Supaya mereka bisa membeli makanan di sekitar sini. Karena mereka sudah dari pagi mengikut Engkau. Lalu Yesus berkata apa? Jangan, enggak. Kamu enggak boleh suruh mereka pulang dalam keadaan lapar. Kamu harus kasih makan mereka. Lalu kemudian apa yang terjadi?
Ya sekali lagi, murid Yesus kaget. Di mana bisa beli makanan sebanyak ini? Lalu kemudian Yesus berkata, apa yang ada padamu. Ingat, rahasianya apa? Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan kelimpahan. Lalu Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Setelah mereka cari, ternyata orang dewasa udah habis bekal semua. Cuma tinggal ada anak kecil. Yelet dalam bahasa Ibrani. Anak kecil ini dia punya sisa. Sisa loh Bapak Ibu. Barangkali maminya bawain dia 20 roti kecil. Ya, kalau Bapak Ibu saya berdoa Bapak Ibu bisa berangkat ke Israel. Ya, kalau kita ke Israel, di sana ada namanya lehem ya. Lehem itu roti. Roti kecil Bapak Ibu ya seperti itu. Kalau kita di hotel, ada yang roti-roti kecil. Ada di pesawat biasanya. Udah ada diperkenalan untuk makanan Timur Tengah. Itu seperti roti mari begitu. Tipis-tipis saja. Ya, segitu. Nah, barangkali maminya bawain dia 20 Bapak Ibu. Pagi dia makan 5. Siang dia makan 5. Sore dia makan 5. Berarti sisa 5. Ini logika saya. Ya. Nah, dari rumah dia dibawain ikan kecil. Ikan mujair kecil Bapak Ibu. Ya, mujair kecil. Ya ikannya paling mungkin segini-ginilah anak-anak kecil ya. Dibawain 5. Pagi dia makan 1. Yang paling besar biasanya dulu dimakan. Ya. Siang dimakannya 1. 1 pagi, siang 1, sore 1. Tinggal 2. Ini yang kecil-kecil. Biasanya kalau bro, makan yang paling bagus dulu atau yang jelek duluan? Hah? Yang jelek duluan. Ini kebalikannya bro. Yang bagus duluan dimakan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ikannya ini barangkali aja udah dicubit. Udah dia cubit dan ini. Lalu kemudian Bapak Ibu, ini bukan masalah banyaknya. Tetapi prinsipnya adalah siapa yang punya akan diberi kelimpahan. Anak kecil ini dengan polos. Mungkin barangkali Petrus berkata atau Andreas berkata, Dek, kamu masih punya bekal ya? Masih punya. Mau nggak dibikin banyak sama guru? Kamu kan lihat dia bisa membuat mujizat ini. Mau nggak? Nanti saya diganti kamu 50 kali lipat. Barangkali begitulah ya. Barangkali muridnya ini juga punya iman. Lalu anak ini kecil ini dia polos membagi. Menyerahkan semuanya kepada murid Yesus. Dan murid Yesus menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengar baik. Ini bukan masalah kualitas. Ini bukan masalah kuantitas. Di sini cuma satu hal. Kau punya, dari apa yang kau punya, Tuhan akan bekerja. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak menuntut hartamu. Tapi Tuhan menuntut mulutmu, hatimu. Karena firman itu dekat di mulutmu, di hatimu. Karena Paulus berkata, apa yang kami percayai, itu yang akan kami perkatakan. Dan apa yang kita perkatakan, itu pasti jadi. Amin. Lalu kemudian setelah di tangan Yesus, dengar baik. Kamu mungkin merasa, aduh saya ini enggak siapa-siapa. I am nothing. Aku bukan siapa-siapa. Betul. Di dalam, dengar baik, di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tetapi dengar baik, ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kau mungkin tidak dianggap oleh orang lain. Tapi dengar baik, yang bodoh Tuhan akan pakai mempermalukan orang berhikmat. Orang miskin dia bisa angkat demikian hebat Bapak Ibu Saudaraku. Di tangan Tuhan apa yang tidak bisa. Dengar baik, serahkan hidupmu, seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan dengar baik, yang Tuhan minta apa? Hati dan mulutmu saja. Ya, berikan kepada Dia. Perkatakan, ya, ikuti apa yang Tuhan inginkan. Karena barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Lalu apa yang terjadi? Maka 5.000 laki-laki. Saya udah beberapa kali mengunjungi tempat yang diduga menjadi tempat lokasi mujizat ini. Di daerah Tafga, Bapak Ibu Saudaraku.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka di sana dikatakan, Alkitab katakan, 5.000 laki-laki saja. Perempuan tidak termasuk. Anak yang tadi kasih juga tidak termasuk. Artinya jumlah daripada orang-orang di situ bisa saja antara 10 bahkan 20.000 orang banyaknya. Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik. Di tangan Tuhan bukan seberapa besar masalah yang kita punya. Bukan seberapa besar persoalan kita. Bukan seberapa besar kebutuhan kita. Tetapi pertanyaannya, adakah kau punya iman? Adakah kau punya sesuatu yang Tuhan pakai? Ketika Musa dijumpai oleh Tuhan dalam Keluaran pasal yang ketiga. Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada padamu? Halo? Apa? Apa yang ada? Cuma tongkat. Lalu Tuhan berkata apa? Lemparkan tongkatmu. Dia lempar, berubah menjadi ular. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ini bicara kuasa. Tongkat itu bicara kuasa. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kau punya, kemampuanmu, serahkan kepada Tuhan. Di tangan Tuhan. Mungkin kau pikir itu adalah sesuatu hal. Talenta. Nggak berguna talentaku. Dengar baik. Kau boleh berkata hidupmu nggak berguna. Tetapi jika kau serahkan kepada Tuhan, itu menjadi hal yang hebat. Bukankah tongkat yang sama itulah yang membelah lautan? Tongkat yang sama itulah yang membuat air pahit menjadi manis. Bukankah tongkat yang sama yang bisa mengeluarkan air di tanah batu yang kering? Saya mau katakan satu hal. Ada kuasa. Kalau kau punya sesuatu di hadapan Tuhan, serahkan itu kepada Tuhan. Karena barang siapa yang mempunyai, dia akan mendapatkan. Alkitab katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindah. Ini bukan kiasan. Saya berdoa satu saat Bapak Ibu pergi ke Holy Land. Di Mesir, tepatnya di Bukit Mokatam. Pada kurang lebih tahun 1000, ketika orang Kristen Koptik di sana terancam oleh orang Yahudi dan juga penguasa Mesir pada saat itu. Mereka ditantang untuk membuktikan apa yang ada di dalam Alkitab. Kalau enggak, mereka akan terbunuh semuanya. Mereka minta waktu 3 hari berdoa kepada Tuhan. Lalu pada hari yang ketiga, sore hari, sesuai dengan penentuan, orang-orang berkumpul untuk melihat kematian orang-orang Kristen ini. Tetapi dengar baik, atas kuasa Tuhan, ketika kau punya iman sebesar biji sesawi, mereka mulai berdoa, lalu mereka berkata, terjadilah. Apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi. Bukit yang ada dekat benteng Salahuddin pada saat itu dengan gempa bumi, itu terpotong Bapak Ibu. Dan terpotong, terangkat, sehingga ketika bukit itu terangkat, mereka bisa melihat matahari yang sedang terbenam mau di bawah bukit yang terangkat. Dan tempat itu sekarang disebut dengan Gereja Mujizat Mokatam. Di sana ada banyak kursi roda, ratusan kursi roda. Karena apa? Apa yang mereka punya, iman yang kecil, telah melakukan hal yang besar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ini dari kisah ini kita tahu semuanya kenyang Bapak Ibu. Semuanya kenyang dan masih sisa 12 bakul. Kalau kau ingin kelimpahan, kau harus memiliki. Karena barang siapa yang memiliki, kepadanya akan diberikan kelimpahan. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, diambil. Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya kita lihat di dalam Yohanes pasal 11. Ayat yang ke-41. Yohanes 11 ayat yang ke-41. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau kasih satu pelajaran penting di sini. Ya, ini biasanya di kelas teologi dan tidak semua kelas teologi dapat ini. Tergantung dosennya juga. Mari kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Maka mereka mengangkat batu itu
Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku bersyukur, aku mengucap syukur kepadamu. Apa? Karena engkau telah mendengarkan aku. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi contoh, itu menjadi teladan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku, ini cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Dalam pemahaman tradisi orang Yahudi, kalau orang meninggal selama 3, ini bukan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu bedakan antara tradisi orang Yahudi dengan firman Tuhan. Karena apa? Seringkali Yesus menentang, mengecam orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu mengabaikan firman Tuhan demi tak adat istiadat tradisi nenek moyang. Bapak Ibu Saudaraku, ini tradisi bukan firman Tuhan. Tradisi orang Yahudi, jika ada seseorang yang meninggal, maka kata mereka, keyakinan mereka, ya ini bukan firman Tuhan. Menurut mereka, ini terdapat di dalam Talmud, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bukan Alkitab ya, tapi Talmud, ya. Ini salah satu daripada dokumen suci orang Yahudi. Selama 3 hari, roh orang itu akan berusaha ada di situ, berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi setelah 3 hari, maka roh orang itu akan pergi ke dunia orang mati dan tidak kembali. Di dalam kisah ini, kita melihat bahwa ketika Maria dan Marta mengutus utusan, orang yang kau kasih telah sakit keras, sebenarnya udah mati kritis. Yesus sengaja, katakan sengaja, menunda 2 hari di tempat Yohanes membaptis. Setelah 2 hari dia mengajak muridnya turun ke selatan ke Yudea. 2 hari di situ, 2 hari tambah 2 hari berapa? Pintar semua. Bukan 8 ya, 4 hari. Ya. Lalu setelah 4 hari, dia bilang ke murid-muridnya, yuk kita pergi ke Betania, karena saudara kita Lazarus sudah amsyong. Sudah mati. Tetapi syukurlah aku nggak ada pada saat itu. Supaya dengan hal itu kamu boleh belajar percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau kau berdoa saat ini belum dijawab oleh Tuhan, itu kamu sedang sekolah. Sekolah percaya. Belajar percaya. Lalu kemudian mereka pergi ke sana dan begitu nyampe di Betania, Maria nangis. Gitulah kurang lebih nangis. Seandainya engkau ada di sini, pastilah saudaraku tidak akan mati. Gitu. Nangis banget. Karena apa? Ini adalah laki-laki harapan mereka yang melindungi mereka. Warisan semua milik mereka ini ditentukan oleh ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Lalu Yesus berkata, udah tenang aja. Dia akan bangkit. Aku tahu dia akan bangkit di hari penghakiman. Enggak. Lalu Yesus berkata, muncullah Yohanes 11 ayat 12. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun ia telah mati. Lalu singkat cerita, kalau Yesus datang 2 hari ke situ mati, lalu Yesus membangkitkan orang itu, maka orang Yahudi berkata, itu kan masih wajar, rohnya masih ada di situ. Bisa nangkap Bapak Ibu. Tetapi karena ini udah 4 hari, dalam pemahaman orang Yahudi, kalau sudah 4 hari itu dia nggak mungkin. Karena apa? Rohnya nggak ada di situ. Makanya Tuhan berkata apa? Supaya kamu belajar percaya. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, anitekhiato dalam bahasa Ibrani katakan. Veha chayim. Ya, akulah kebangkitan. Akulah sumber kehidupan. Maka ini bisa kita lihat selaras dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, ani haderek veha emet veha chayim. Seperti itu. Akulah satu-satunya jalan. Akulah satu-satunya kebenaran yang benar itu. Banyak orang bicara kebenaran. Banyak agama bicara kebenaran. Tapi Yesus berkata, akulah kebenaran itu.
Dan dia berkata, akulah sumber kehidupan. Ya, dia berkata, akulah kehidupan. Akulah sumber kehidupan. Maka dia berkata kepada Lazarus, kepada orang-orang, buka pintunya. Buka penutup, buka, angkat batunya. Begitu dia angkat, dia berkata, Eleazar, laboy yatsa. Dalam bahasa Ibrani dikatakan begitu. Eleazar, bahasa Ibrania Lazarus. Keluarlah. Apa yang terjadi? Itu enggak begini Bapak Ibu. Kayak film Hong Kong begitu. Tapi dia langsung shut. Kuasa yang hebat itu. Sebenarnya kalau diterjemahkan, kalau bahasa Indonesia kan, Lazarus, marilah keluar. Enggak. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, Lazarus, sini. Keluar. Itu perintah dari yang sang punya kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimulai dengan ucapan syukur. Hari ini, barangkali engkau memiliki kekurangan. Engkau terdesak dengan cicilan. Engkau terdesak dengan kontrakan. Engkau terdesak dengan uang sekolah anak. Uang kuliah anak. Saya mau katakan satu hal. Sama seperti Yesus yang mau memberikan 5.000 orang laki-laki. Hanya dari hal yang kecil. Kau tidak perlu punya uang. Kau perlu hanya punya mulut yang berbicara. Berkata-kata, Tuhan, aku bersyukur atas pemeliharaanmu. Aku akan melihat Tuhan akan cukupkan kebutuhanku. Tuhan akan cukupkan uang untuk membayar ini itu segala macam. Mulai berkata-kata. Urusannya dari mana? Jangan pikirin. Itu pikirannya Tuhan. Biar Tuhan yang memikirkan. Yang perlu kau pikirkan, semua yang sedap. Pikirkan pemeliharaan Tuhan waktu lalu. Waktu masa COVID aja, orang-orang pada tumbang. Kau masih hidup saat ini. Apa susahnya Tuhan memberikan kau pemeliharaan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dipelihara. Dari mana? Jangan bilang seperti dikatakan, dari mana duitnya? Bukan begitu. Percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan. Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Hari ini merasanya mungkin hidupmu seperti mati. Harapanmu sudah mati. Ingat bagaimana Lazarus yang sudah mati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari bangkit berdiri.